yang saya akan berikan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini Kau masih memberkati kami dan menjaga kami. Biarlah apa yang saya berikan bisa menjadi berkat terkhusus bagi orang-orang muda. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Shalom. Sebelum saya mulai khotbahnya, pendahuluan dulu, saya berterima kasih untuk para partisipan Zoom yang sudah hadir di sini. Saya berterima kasih juga untuk lagu pujian yang dibawakan oleh Jemaat Kertajaya. Saya juga berterima kasih sama lagu pujian yang dibawakan oleh Kak Reni. Dan saya berterima kasih juga sama pembicara kesehatan yang dibawakan oleh Saudara Revi. Baik, saya pada malam hari ini akan memberikan satu judul mengenai hukum Allah. Enggak. Mengenal hukum Tuhan. Baik, ayat intinya saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. Saya bacakan. Tetapi kamulah bangsa-bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi ayat ini mengatakan kepada kita supaya kita ini adalah umat terpilih. Kita ini adalah kepunyaan Allah. Kita ini adalah umat kepercayaan. Next. Ada banyak hukum-hukum Tuhan, sangat banyak. Sekitar ada 630 hukum. Oh ya. Hukum itu yang pertama ada banyak hukum, yaitu 613 hukum. Yang kedua, hukum itu tetap selama-lamanya. Yang ketiga, hukum itu tidak bisa dibatalkan atau ditiadakan, tetapi hukum itu bisa diatasi dengan hukum lain. Saya ambil sebagai contoh hukum gravitasi. Saya contoh ambil sebagai hukum gravitasi. Bagi semua orang, hukum gravitasi kita tahu. Maupun orang yang tahu atau tidak tahu, pasti hukum gravitasi itu berlaku untuk semua orang gitu. Tetapi hukum gravitasi juga bisa diatasi dengan hukum lain. Ilustrasi adalah anak yang berumur 10 tahun maupun dewasa atau kecil, tetapi kalau mau percaya Tuhan atau ateis, lompat dari lantai 10 pasti dia akan kena hukum gravitasi. Apakah hukum gravitasi itu bisa diatasi? Tentu saja bisa, yaitu disebut dengan hukum aerodinamika atau ilmu gerak. Sehingga disimpulkan aerodinamika atau hukum ilmu gerak mempelajari bergeraknya suatu benda di dalam udara. Nah, ilmu
ilmu aerodinamika berhubungan dengan ilmu fisika atau alam, ilmu matematika atau ilmu pasti, ilmu gaya atau mekanika, dan terakhir ilmu cuaca atau meteorologia. Next. Secara dibilang rumus, hukum aerodinamika ini bisa di bahasa sederhananya adalah angin yang kuat tambah percepatan sama dengan pengangkatan. Nah, sebagai contoh pesawat terbang. Apakah hukum gravitasinya tetap atau tidak ketika dia terbang? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah hukum gravitasinya hilang atau tidak ketika dia terbang? Pertanyaan ketiga, tetapi pesawatnya kok bisa terbang? Nah, karena ada hukum aerodinamika ini mengatasi hukum gravitasi. Next. Jadi, kalau pesawat itu terbang, harus tidak dibuat hitung-hitungannya. Kalau aerodinamikanya lebih kecil daripada gravitasinya, pesawatnya jatuh. Sebaliknya, kalau mau naik, harus dihitung aerodinamikanya harus lebih besar dari gravitasinya. Jadi intinya, hukum tidak bisa dibatalkan atau ditiadakan, tetapi hukum itu bisa diatasi dengan hukum lain. Kita harus belajar lebih menghitung untuk terbang tinggi bersama Tuhan. Next. Nah, sekarang ada 5 kelompok hukum, yaitu hukum Taurat, hukum iman, hukum belas kasihan, hukum keadilan, dan hukum kasih. Apa itu hukum Taurat? Saya ambil dari Matius 5 ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Nah, ayat ini mengatakan bahwa kerajaan surga itu memiliki level-level. Saya ambil katanya dari tempat yang paling rendah dan tempat yang tinggi. Itu poin yang pertama. Yang kedua, melakukan dulu, baru mengajarkan. Itulah urutan yang kita akan tindakan kita dalam hukum Taurat ini. Nah, sebagai contoh, tertulis semua dalam kitab Imamat. Ada 3, yaitu 10 hukum, hukum tabur tuai, dan hukum makanan. Next. Kita akan masuk ke hukum iman. Ayatnya tertulis pada Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, untuk orang-orang muda, yang paling penting di sini adalah pakai mindset kita atau pikiran kita untuk iman kita kuat dan percaya kepada Tuhan Yesus. I can do all things through Christ. Kita lebih dari pemenang untuk orang muda. Tuhan pelihara burung di udara, apalagi kita, apalagi saya atau kita. Karena iman, kita dimampukan untuk melakukan Taurat dengan baik. Nah, di dalam kitab Yakobus juga mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan mati atau sia-sia. Ya, sama aja. Kalau kita percaya, tapi kita nggak berbuat, ya sia-sia hasilnya. Next. Tapi di antara kita, banyak orang bilang, kalau sudah ada hukum iman, maka hukum Taurat hilang. Apakah benar hilang? Tentu saja tidak.
Kalau hukum jawabannya, kalau hukum imannya tidak lebih besar, maka berlakulah hukum Taurat. Next. Kenapa banyak orang selalu mengeluh ketika sedang mengalami kesusahan atau penderitaan, karena tetapi selalu menyalahkan Tuhan. Nah, di sini saya ambil contoh ketika kayak orang yang tidak mempunyai pekerjaan, eh, memiliki imannya bahwa Tuhan tidak membiarkan, Tuhan pelihara burung-burung di udara, apalagi saya. Tetapi dalam hukum Taurat tertulis bahwa orang yang tidak kerja tidak usah makan. Jadi harus hukum Taurat ada dan hukum iman juga ada. Next. Jadi intinya hukum Taurat harus seimbang dengan hukum iman, karena kedua-duanya itu memiliki arti yang beda tapi saling berhubungan. Seperti tadi hukum fisika atau alam dan hukum matematika dan lain-lain. Oke, saya mau tanya, mata uang apa? Mata uang di bumi ada apa aja gitu? Mungkin jawabannya di antara kita ada yen, yuan, rupiah, dolar, euro. Tetapi mata uang di surga itu apa? Yaitu iman. Kalau di bumi, orang yang kaya memiliki banyak pengaruh. Tetapi kalau di surga, orang yang kaya akan iman, maka dia bisa mengalami sesuatu yang baru, yang supranatural. Next, kita ke hukum belas kasihan. Saya ambil ayatnya pada Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi seberapa besar kita mengasihi belas kasihan kepada orang lain, sedemikian besarnya Tuhan berbelas kasih kepada kita. Nah, sebagai contohnya, hukum belas kasihan apa contohnya? Ya, seperti memberi kepada orang miskin atau orang yang kekurangan, mengampuni. Di sini dikatakan mengampuni 70 kali 7 kali, bukan 70 kali 7. Hukum keadilan, saya juga ambil dari Mazmur 99 ayat 4. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum, dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kita masuk ke 5 hukum keadilan ya. Hukum keadilan artinya Tuhan memberikan satu porsinya sendiri atau aturannya sendiri sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya dan hitungannya. Next. Saya ambil contoh dari dua kisah, yaitu Raja Daud. Raja Daud yang berzina dan anaknya tetap mati sekalipun Daud berdoa dan berpuasa. Di sini kita bisa mengambil bahwa Daud kena hukum keadilan.
Kita bisa baca ayatnya di 2 Samuel 12 ayat 14. Nah, saya juga mengambil peristiwa dari Yusa. Yusa pegang tabut perjanjian dan mati di tempat. Nah, kalau saya pikir Yusa ini berinisiatif supaya tabut perjanjiannya tidak jatuh. Tetapi kenapa dia mati? Karena dia kena hukum keadilan. Tuhan Yesus sendiri juga menegakkan hukum keadilan, yaitu dengan apa? Dengan mati di kayu salib untuk menebus orang-orang yang berdosa. Saya juga ambil dari beberapa peristiwa lagi seperti Sem, Ham, dan Yafet. Karena Sem, anak pertama, menertawakan bapaknya sehingga hak kesulungannya turun kepada adiknya. Juga begitu dengan Esau dan Yakub. Karena Esau menganggap rendah hak sulungnya dengan membayarnya dengan sup kacang merah, sehingga dia kehilangan hak kesulungannya dan pindah ke Yakub. Itu semua karena kena pasal hukum keadilan. Walaupun di hukum Taurat bilang bahwa anak pertamalah yang terima hak sulung, tetapi karena Sem, Esau menganggap rendah hak sulung, jadi mereka kena hukum keadilan. Begitu kira-kira. Next. Nah, saya lanjut lagi kepada kisah Yusa. Yusa pegang tabut, kok bisa mati? Padahal dia kan hanya mau menolong supaya tidak jatuh di tabutnya. Itu karena kita berpikir sebagai seorang demokrat atau seorang republik. Nah, sistem surga itu memakai sistem kerajaan, bukan republik atau demokrat. Nah, kalau sistem kerajaan, kalau raja yang sudah bertitah itu mau nggak suka atau suka, mau dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, pasti harus dilaksanakan. Dan titah raja tidak bisa diubah dan tidak bisa direvisi lagi atau ditarik kembali. Kita lihat sebagai contohnya Daniel. Daniel yang harus masuk ke lubang singa karena titah dari Raja Darius. Next, yang terakhir adalah hukum kasih. Saya ambil dari Matius 12 ayat 29 dan sampai 31. Oh, Markus 12 ayat 29 sampai 31. Maaf. Jawab Yesus, hukum terutama ialah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap batinmu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dalamnya adalah di dalam hukum kasih itu adalah hukum ketepatan hati, hukum anugerah, hukum favor, hukum roh, dan semua hukum-hukum lain tercakup dalam hukum kasih. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Sama seperti ibaratnya seorang ayah atau dengan anak, dan sama seperti seorang sahabat. Saya ambil tokoh seperti Henok, karena Henok bergaul karib, bergaul akrab dengan Allah sehingga dia tidak mengalami kematian dan diangkat ke surga. Hukum kasih membuat kita menjadi satu dengan Tuhan. Kita bisa melakukan hal yang supranatural dan kita bisa menjadi beyond human. Keluar dari kemanusiaan yang biasa-biasa dan menjadikan kita manusia-manusia yang ilahi.
Saya ambil dari beberapa contoh Alkitab seperti Raja Daud yang makan roti sajian, yang seharusnya iman saja yang boleh memakannya, tetapi karena Daud adalah orang yang sangat dekat dan mengenal Allahnya, maka ia boleh makan roti sajian, bahkan masuk ruang Maha yang kudus, yang harusnya imam besar saja yang boleh setahun sekali. Kita bisa baca itu dalam 1 Samuel 21 ayat 3 sampai 6 dan 1 Tawarik 17 ayat 16. Saya juga mengambil dari perempuan Siro Venesia, yang jelas bukan Yahudi, mendapat anak, tapi anaknya dapat sembuh. Kita bisa baca itu dalam Markus 7 ayat 25 sampai 30. Dan satu lagi yaitu Ratu Esther, mendapat perkenaan raja sekalipun aturan protokol mengatakan tidak boleh ada yang menghadap raja tanpa dipanggil. Esther 5 ayat 1 sampai 2. Ini adalah hukum kasih. Sebagai penutup, Tuhan mau kita sebagai ciptaannya menjadi karya yang sempurna, tidak bercacat atau tidak berdosa. Oleh karena itu, kita harus bijak untuk menaati dan melakukan hukum-hukum yang telah diberikan. Tadi ada hukum Taurat, hukum kasih, hukum keadilan, dan hukum belas kasihan. Dan saya ambil ayatnya pada Mazmur 1 ayat 2-3. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi untuk orang-orang muda, kita harus lebih belajar, merenungkan, jalankan, hadapi, ikuti, hidupi, dan mencintai gitu. Meskipun orang-orang muda masih belum banyak pengalamannya, tetapi saya yakin kalau kita berserah dengan Tuhan Yesus dan menjalankan dan mengikuti hukum-hukum yang 5 hukum tadi, mungkin orang-orang muda bisa menjadi sukses di kemudian hari. Demikian firman yang saya bawakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. 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 Terima kasih.